Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Lutfia dari kelas 28A, mahasiswi Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan membahas materi dimulai dari pertemuan 3, 4, dan 5 mengenai teknik asesmen tes, tingkat kesukaran, daya beda dan distraktor, serta validitas dan reliabilitas. Materi yang pertama yaitu teknik asesmen tes. Di dalam teknik asesmen tes terdapat 7 submateri yang dibahas. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis merupakan teknik pengumpulan yang umum digunakan dan termasuk dalam kelompok tes verbal. Tes tertulis adalah tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Yang kedua yaitu bentuk soal pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu bentuk soal dua pilihan jawaban. Bentuk soal ini menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban. Bentuk yang sering digunakan adalah benar dan salah atau ya dan tidak. Yang keempat yaitu bentuk soal menjodohkan. Soal bentuk menjodohkan terdiri dari dua kelompok pernyataan. Kelompok pertama ditulis pada jalur sebelah kiri, biasanya merupakan pernyataan soal atau pernyataan stimulus. Kelompok kedua ditulis pada jalur sebelah kanan, yang biasanya merupakan pernyataan jawaban atau pernyataan respon. Yang kelima yaitu bentuk soal isian. Soal isian adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, atau angka. Yang keenam yaitu bentuk soal jawaban singkat. Soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frase terhadap suatu pernyataan. Yang terakhir yaitu soal bentuk uraian. Soal bentuk uraian adalah soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Materi yang kedua yaitu tingkat kesukaran, daya beda, dan distraktor. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan dengan P atau proporsi. Yang kedua yaitu daya beda. Daya beda butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Yang ketiga yaitu distraktor atau analisis pengecoh adalah mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Materi yang ketiga yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas pada dasarnya berasal dari kata validity yang merujuk pada ketepatan instrumen mengukur aspek-aspek materi ajar atau aspek-aspek perilaku yang seharusnya diukur.
Yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi itu valid. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas biasanya juga disebut dengan keterandalan atau kemantapan suatu instrumen, yaitu sejauh mana instrumen mampu menghasilkan skor-skor hasil asesmen yang stabil dan konsisten. Secara umum ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas, yaitu metode tes ulang, metode belah dua, metode paralel, dan metode Coder-Richardson. Jadi mungkin hanya itu materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.